Guys, pajak naik lagi guys. Enak nggak? Enak kan? Nih dengerin. Pajak motor naik, pajak mobil naik, semua pajak naik. Pajak buruh naik, restoran naik, wisata juga naik. Inul menangis dan bersedih, Hotman juga ikut bersedih. Mereka yang kaya aja pada pusing, apalagi kita yang miskin. Naik terus, roket tuh. Bang, memang bener PPN bakal naik ke 12%. Well, rencananya sih gitu sih di 2025. Tapi bagus dong. Harusnya kan kalau pajak tinggi, warga happy. Kita coba belajar dari Finland. Mereka tuh pajak sampai 56% dan nggak pernah turun di bawah 49% dari tahun 1996. Dan Finlandia dia pajak tertinggi nomor 2 di dunia. Hasilnya warga itu jadi warga yang paling bahagia di dunia 6 tahun berturut-turut. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Karena di sana semua warga itu percaya bahwa pemerintahnya dan pajak yang mereka bayar itu tuh bakal dibalikin lagi ke fasilitas yang mereka bisa nikmatin. Contoh ya, kalau mereka infrastruktur, pendidikan gratis, biaya kesehatan murah, keamanan, sampai pengembangan ekonomi. Di luar dari itu mereka banyak banget loh penghargaan. Pencapaian dari nomor 1, negara paling aman di tahun 2017, paling bebas untuk kepentingan individu dan hak-hak warganya, paling stabil dari keadaan politik dan pendidikan yang diakui secara internasional. Enaknya gitu kalau negara tuh punya banyak uang. Tapi kok beda ya sama Indonesia ya? Kalau pajak naik 1% terus semuanya demo. Kalau pajaknya dikelola lebih baik, misalnya kayak kemarin dipakai buat beli gorden. Oke, enggak guys, video ini agak satir ya. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dilihat dari bagus atau jeleknya doang. Baik lagi kebijakan gini harus disertain sama harapan. Kedepannya kita bakal percaya itu uangnya balik lagi kita atau enggak, dan majuin negara kita atau enggak. Ini video lebih perspektif aja ya. Kalian tipe yang setuju nggak naik 1% per 1 Januari di 2025? Coba tahu, mungkin kita bisa jadi kayak Finland. Wow. 2025 Malaysia gaji naik, Indonesia pajak naik guys. Aduhai, hancur Mina. Kak, kadar kiriman ke Indonesia hari ini berapa? Hai, selamat datang. Untuk tukaran hari ini 3623 untuk RM1-nya. RM1.277. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah barokah buat para devisa yang ada di Malaysia. Semoga tetap selalu bertahan penukarannya ringgit, karena dengan kenaikan ringgit juga mendampakkan menjadi berkah buat para devisa yang ada di Indonesia. Nah, buat sahabat-sahabat saya yang ada di Malaysia, tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kita, menumpang nyari rezeki di Malaysia. Semoga diberikan keberkahan, pulang-pulang membawa keberhasilan, membawa modal untuk berusaha di kampung halaman. Oke, untuk sebelum kita lanjut, saya akan reaction soal gaji-gaji yang akan ada perubahan di tahun 2005 di Malaysia. Gaji minimum akan dinaikkan daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan bermula 1 hari bulan Februari pada tahun depan, tahun 2025. Ada yang risau bahawa majikan mereka akan buang mereka daripada company tersebut. Ada majikan yang komplain bahawa mereka tidak akan mampu untuk menampung kenaikan gaji minimum. Ini sudah menjadi perbahasan di kalangan orang ramai, sama ada kita bersedia untuk naikkan gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700. Saya nak tanya kepada anda semua, apa pandangan anda berkenaan dengan pembentangan gaji minimum ini daripada RM1,500 ke RM1,700? Sertai bagi KS stitch video ini dan bagi pandangan anda berkenaan dengan gaji minimum. Gaji minimum yang baru adalah RM1,700 daripada RM1,500 tahun lepas. Soalan yang orang tanya adalah, cukup ke? Menteri ni tak reti fikir ke? Tak pergi sekolah ke? Memang kau seorang je pergi sekolah, orang lain tak pergi sekolah. Kepada yang tak tahu, gaji minimum ni merupakan satu garis panduan untuk menentukan gaji yang patut diberikan kepada pekerja. Bila ada garis panduan, majikan kat luar sana tak boleh senang-senang aniaya pekerja diorang. Masih lagi ramai orang yang gaji RM1,000, RM1,200, orang ni underpaid. Jadi kerajaan tetapkan gaji minimum adalah RM1,700. You have to at least pay your workers RM1,700. Dan sebagai pekerja, kalau you tahu yang you ni underpaid ataupun you di offer gaji yang rendah, you jangan ambil job tu, pergi cari kerja lain.
Soalan kedua, kenapa tak naikkan je 1,700 tu kepada 2,000, 2,500? Kalau korang nak tahu, Malaysia ni merupakan negara yang paling tinggi kadar gaji minima dekat ASEAN. Dan in order untuk naikkan gaji minima, kena ada majlis perundingan antara Majlis Perundingan Gaji Negara, Wakil Majikan, Wakil Pekerja dan juga kerajaan. And then barulah set gaji minima ni boleh ditetapkan. Hanya bila semua wakil-wakil ni bersetuju. Cukup tak cukup ni sebenarnya sangat subjektif. Dia depend you duduk dekat mana, gaya hidup you macam mana. Kalau gaji 2,000 tapi pakai kereta Honda, makan salmon hari-hari pun takkan pernah cukup. Katakan gaji minima tu terlalu tinggi, macam mana pula dengan majikan? Diorang ni nak hire pekerja tapi diorang tak mampu. Especially untuk majikan yang bisnes kecil-kecil. So kalau rate tu terlalu tinggi akan membebankan diorang untuk berniaga. Benda ni perlu diambil kira, perlu dikaji. Bukan sesuka hati je sebut satu number, fit all, tak ada. Korang kena tahu yang peningkatan kadar gaji minima ni kena selari ataupun selaras dengan kadar pertumbuhan pasaran dan juga indikator ekonomi. Kalau kita setkan gaji minima tu terlalu tinggi juga, dia akan jadi cost overhead dekat certain syarikat. Apa yang akan jadi, harga barang pun akan naik. So benda ni kena ambil kira. Jadi sebelum orang marah-marah, maki-maki ataupun baca posting daripada ketua muda PAS ke apa ke kan, yang bagi soalan tapi dia pun tak dapat jawapan, korang banyakkan je membaca ataupun tanya pihak yang sepatutnya. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Ridwan Channel. Semoga keadaan sahabat-sahabat saya baik-baik saja, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Nah, kali ini saya ingin berbagi edukasi dan reaction soal gaji minimum yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Di sini saya bukan untuk membedakan, hanya untuk beredukasi barangkali sampai ke pemerintahan Indonesia agar bisa memberikan pemerataan gaji bagi rakyat. Oke, di sini saya akan sepilkan UMR di Jakarta. Udah pas belum sih untuk tinggal di Jakarta? Enggak. Yang pas berapa tuh UMR untuk di Jakarta? Kalau menurut aku ya, dengan kita di Jakarta mungkin 8-9 kali ya. Itu udah paling sedikit sih menurut aku. Minimal ya? Iya, minimal itu ya, paling harusnya minimal ya. sih. Karena kan ada teman aku yang gajinya masih 3,5 juta loh. Kayak gitu. Itu kurang banget untuk biaya hidup kalau misalnya mereka perantauan ngekos gitu kan. Bener-bener. Bang, tahun depan UMR naiknya berapa? Gaji nambah nggak nih kita? Menarik nih. UMR bukannya nggak ada yang tahu ya? Itu umur, sorry. UMR ini upah minimum regional. Artinya gaji minimal yang kamu dapetin kalau kerja. Ada yang UMR 5 juta, ada yang UMR 2 juta, tiap daerah beda-beda. Nah, belakangan ini UMR namanya berubah jadi UMP dan UMK. Bedanya apaan? UMP itu upah minimum provinsi. Provinsi ini berarti yang kayak Jawa Tengah, Jawa Barat. UMK upah minimum kabupaten atau kota. Contohnya kota Bandung, Bekasi, dan sebagainya. Berarti untuk bedain gaji di tiap kota sekarang kita nyebutnya UMK. Dan alhamdulillahnya UMK ini tiap tahun naik. Tapi ternyata nggak banyak. Contohnya DKI Jakarta, dari 4,9 juta naik jadi 5 juta. Nah, kalau kamu mau dapat gaji paling tinggi, kamu bisa kerja di Bekasi. Karena UMK-nya di angka 5,3 juta. Kalau UMK yang paling rendah itu ternyata ada di Banjarnegara. Di sana minimal gaji yang bisa kamu dapat di angka 2 juta rupiah. Rata-rata saya perhatiin tiap daerah naiknya sekitar 100 ribuan. Sekarang kita punya dua pilihan. Bisa bersyukur karena udah nambah, atau bisa ngeluh karena nambahnya dikit banget. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. ya pendapatku kalau untuk UMR di daerah saya sangat tertinggal karena kalau UMR di Rembang saja itu masih kisaran 2.099 berapalah, kurang lebih 2.100.000 itu pun masih kurang karena beda dengan UMR yang ada di kota-kota. Kalau di Malaysia menurut saya gaji UMR itu disamaratakan. Nah, saya harap untuk pemerintah Indonesia dengan pergantian presiden terbaru yaitu Bapak Prabowo semoga bisa memeratakan gaji UMR untuk rakyat Indonesia. Oke, ini persampaian saya sebagai rakyat Indonesia yang menumpang nyari rezeki di Malaysia. Nah guys, di tahun 2005 yang akan mendatang kerajaan Malaysia menetapkan gaji minimum 1.700 atau setara kurang lebih 6 juta rupiah. Nah di sini di Malaysia juga ada gaji yang lebih rendah seperti itu karena tapi tidak banyak, makanya dari kerajaan Malaysia menetapkan gaji basic 1.700 agar ada pemerataan bagi pekerja. Makanya di sini saya sampaikan agar
buat para sahabat-sahabat saya yang terkhusus anak rantau Indonesia yang ada di Malaysia, semoga hasil kerja kalian bisa bermanfaat dan berkah barokah buat keluarga. Tetap semangat, tetap menjadi pekerja devisa yang taat pada aturan kerajaan Malaysia. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah setia dengan Ridwan Channel. Semoga keadaan kalian baik-baik saja, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dimurahkan rezekinya. Nah, saya sebelum menutup ataupun mengakhiri reaction dan edukasi ini, bila mana ada penyampaian saya yang kurang tepat ataupun beda referensi, boleh dikongsi di kolom komentar sahabat-sahabatku. Nah, untuk dari pihak manapun, apabila ada yang merasa tidak sefrekuensi dengan reaction ataupun education saya, ya saya minta maaf. Di sini saya hanya untuk berbagi informasi dunia tenaga kerja yang ada di Malaysia. Nah, untuk soal gaji di Malaysia dan Indonesia, untuk gaji basic itu bukan hanya untuk membedakan, memang sangat beda, tapi saya bukan membedakan, hanya untuk share dan bercerita. Ini saya share bercerita bukan untuk memburukkan Indonesia dan bukan untuk membanggakan atau mengagung-agungkan gaji di Malaysia, bukan, hanya untuk pengedukasian yang positif saja. Ya, syukur-syukur saya sampaikan ini sampai di pemerintahan Indonesia, barangkali dalam pemeran ataupun pejabat tinggi negara Indonesia bisa mengatur dan menyetarakan ataupun memeratakan gaji untuk pekerja. Oke, dari sini saya berharap semoga teman-teman saya bisa terhibur dan bisa memberikan manfaat informasi saya bagi kalian semua. Oke, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dengan subscribe itu adalah sebagian support besar bagi saya. Semoga keadaan sahabat-sahabat saya selalu baik-baik saja. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.